Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji penilai kinerja PPG 2021. Perkenalkan, saya Sujatmiko, guru Madrasah Aliyah Anwarul Ulum, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 2 2021 di Universitas Muhammadiyah Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan uji kinerja UKM PPG tahun 2021. Pada ujian kinerja UKM PPG ini, saya melaksanakan praktek pembelajaran beserta peserta didik secara luring. Praktek pembelajaran saya laksanakan pada hari Senin 6 Desember 2021. Berikut saya tampilkan rangkaian pembelajaran bersama peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai kegiatan belajar kita pada kesempatan ini, silakan Nasa dipimpin doanya. Marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin. Baik, anak-anak Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, terima kasih. Sekarang itu posisi duduknya ya disesuaikan, diatur ya, dengan tegap supaya tidak terlihat lemah, lemes, lesu. Di kegiatan pada kali ini kita harus bersemangat. Ya, Bapak akan mengecek kehadirannya terlebih. Nela Febriani, Hadir, Pak. Siti Amalia, Hadir, Pak. Khairun Nisa, Hadir, Pak. Widatul Ma'rifah, Hadir, Pak. Ahli Syariat, Hadir, Pak. Rida Aulia Tasya, Hadir, Pak. Suri Sesarian. Hadir, Pak. Baik, kita sebagai pelajar jangan sampai pernah berhenti untuk belajar dan jangan pernah menyerah, karena kita sebagai pemuda harus terus meningkatkan keilmuan yang kita miliki untuk meniti masa depan yang lebih cemerlang. Ilmu yang kita miliki itu akan menjaga kita sebagai pemiliknya. Berbeda dengan harta yang kita miliki, yang kita cari, kita sebagai pemiliknya malah yang harus menjaga. Oleh sebab itu, kebutuhan menuntut ilmu itu sangat penting. Karena setiap hembusan napas dan langkah kita membutuhkannya. Berbeda dengan makan dan minum,
yang hanya kita butuhkan 1 atau 2 kali dalam sehari. Anak-anak masih ingat kita pada pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Masih tentang teks biografi. Baik, jika masih ingat, siapa yang bisa menyampaikan dalam teks biografi kita belajar tentang apa? Saya, Pak. Ya, silakan. Tentang menilai hal yang dapat diteladani dari tokoh dan mengulang kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh, Pak. Siapa yang bisa menyebutkan 1 orang tokoh dan sifat yang bisa diteladani dari beliau? Saya, Pak. Ya. Dr. Kiai Haji Idham Maulid adalah seorang ulama dan politisi yang penuh dengan etika dan kesantunan. Artinya, kita selain berpengetahuan agama, kita juga harus berpengetahuan umum, Pak. Baik, tepuk tangan dulu. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi untuk dapat melanjutkan materi, kita harus ingat dan paham materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Karena materi yang sudah kita pelajari masih berhubungan erat dengan yang akan kita pelajari hari ini. Pada hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang puisi. Contoh puisi Khairul Anwar yang berjudul Diponegoro. Diponegoro, karya Khairul Anwar. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Tak gentar lawan yang banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Tepuk tangan dong ya. Nah, itu adalah salah satu contoh puisi yang berisi tentang kepahlawanan. Sementara pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang biografi, diantaranya adalah biografi seorang tokoh pahlawan. Baik anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kompetensi dasar yaitu 3.17 dan 4.17 mengenai puisi. 3.17 menganalisis unsur pembangun puisi. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi, kemudian merinci unsur-unsur pembangun puisi, selanjutnya menelaah unsur-unsur puisi. Untuk yang keterampilan, jadi yang atas tiba 3 itu unsur pengetahuan. Kalau 4 ini adalah keterampilan. Makanya untuk yang 4.17 menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangunnya. 1. Menentukan tema puisi yang akan ditulis. 2. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunnya. Yang ketiga, melakukan deklamasi puisi yang sudah ditulis. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui metode tanya jawab, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun puisi. Yang nomor 2, melalui metode diskusi dari sebuah LKPD nanti, kalian akan menelaah unsur-unsur pembangun puisi. Jadi di dalam LKPD ini sudah ada, nanti kalian secara berkelompok berdiskusi menelaah unsur-unsur pembangun puisinya. Yang nomor 4, kalian nanti secara berkelompok akan menentukan tema puisi yang akan kalian tulis. Jadi setiap kelompok nanti menentukan tema yang berbeda. Tema itu dijadikan dasar pembuatan sebuah puisi. Yang selanjutnya, kalian akan menulis puisi
mendeklamasikan puisi yang sudah ditulis. Jadi belajar puisi itu tidak hanya sebatas kita menulis dan membaca. Adapun manfaat belajar puisi di dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak sekali. Saya ambil contoh, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai sopan santun yang tinggi, tata krama yang luhur. Di dalam bertutur kata, kita harus memilih diksi atau pilihan kata yang tepat saat kita akan berbicara kepada orang lain. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, Bapak akan memutarkan video. Setelah itu kalian akan mengamati dan mencermati video yang Bapak putar. Setelah itu kita akan masuk kepada sesi tanya jawab mengenai unsur-unsur puisi. Kemudian diskusi. Setelah diskusi, penampilan puisi dari puisi yang sudah kalian tulis. Pernahkah kalian merasa kecewa atau rindu? Pernah. Untuk meluapkan rasa itu, apa yang kalian lakukan? Saya, Pak, Ya, silakan. bercerita atau curhat kepada teman dekat atau orang tua, Pak. Baik, itu tadi adalah cara mengungkapkan rasa marah, kecewa, atau rindu. Ada cara yang terbaik sebenarnya diantaranya adalah dengan menulis sebuah puisi. Baik, Bapak akan putarkan video puisi yang berjudul Negeri yang Terbelah. Silakan dicermati. tadi mungkin ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa saja unsur-unsur pembangun puisi? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Unsur puisi itu ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang nomor dua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam puisi. Kalau unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun puisi dari luar. Baik, ada lagi yang bertanya? Saya, Pak. Ya, silahkan. Apa yang dimaksud dengan fisik dan batin puisi?
unsur batin puisi. Yang ditanyakan tadi unsur Fisik dan batin. unsur fisik puisi itu ada diksi, ada imaji, ada kata konkret, ada gaya bahasa, rima, dan tipografi. Sedangkan unsur batin itu ada 4, yaitu tema, rasa, nada, dan amanat. Baik, dari sini ada lagi yang bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. apa saja unsur ekstrinsik puisi Pak? Baik. Jadi unsur ekstrinsik puisi itu ada 3. Yang pertama, biografi. Biografi ini terkait dengan diri seorang penulis. Jadi penulisnya itu berlatar belakang bagaimana, kemudian pendidikannya bagaimana, agamanya apa. Selanjutnya nilai. Nilai di dalam puisi itu di dalamnya menyangkut masalah ekonomi, budaya, politik. Yang terakhir adalah masyarakat. Lingkungan dari penulis itu juga mempengaruhi puisi yang dia buat. Kalau dia berasal dari orang-orang agamis, ya lingkungan agamis, mungkin dia akan menulis sebuah puisi agamis. Kalau dia berada di lingkungan orang-orang kecewa, dia akan buat tulisan puisi tentang kekecewaan. Nah, kalau dia berada di lingkungan para guru, dia akan menulis puisi kekecewaan seorang guru tentang harga upah yang rendah. Jadi itu adalah pengaruh dari masyarakat dari seorang penulis. Paham? Ada lagi yang bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. apa perbedaan amanat dan nilai dalam puisi Pak? Baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Apa perbedaan amanat sama nilai? Ini memang ada kemiripan. Tapi maknanya beda. Kalau amanat itu adalah pesan yang bisa kita ambil dari puisi yang kita baca atau yang kita tulis. Pesan. Jadi pesan. Itu namanya. Kalau nilai itu adalah aspek-aspek yang bisa menggambarkan atau mencirikan puisi itu sendiri. Misalnya ini puisi tentang agama, maka nanti itu cirinya atau nilai sebuah keagamaan yang ingin disampaikan. Nah, jadi ada beda antara amanat dan nilai. Paham ya? Paham. Baik, ini ada sebuah puisi judulnya Doa karya Khairul Anwar. Nah, ini rata kiri, tipografi. Tipografinya adalah rata kiri. Mungkin dari tayangan video tadi, kemudian tayangan teks puisi ini ada yang bertanya? Saya Pak, Ya, silakan. bagaimana langkah-langkah menyusun teks puisi? Baik, pertanyaan bagus sekali tentang langkah-langkah menulis puisi. Nah, itu ya. Yang pertama, menentukan tema. Keadaan di sekitar kita, perasaan kita, itu bisa menjadi tema di dalam menulis sebuah puisi. Jadi yang pertama, tentukan tema. Yang nomor 2 adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini dari diksi, Mbak, ya kita pilih. Misalnya banjir. Nah, di situ ada nanti kata-kata hanyut, menerjang. Menerjang ini kan harusnya kan orang. Tetapi ini kita buat air menerjang. Ini nanti termasuk contoh dari sebuah majas. Nah, pilihan-pilihan kata itu nanti kita kembangkan dalam sebuah penulisan. Makanya antara pilihan kata dan majas itu benar-benar kita pertimbangkan, benar-benar kita perhatikan. Yang keempat, ketika sudah dibuat temanya, ada beberapa kata yang sudah kita pilih beserta majasnya, kemudian kita tulislah menjadi sebuah puisi yang baik. Paham ya? Setelah ini kita akan membuat sebuah kelompok menjadi 3, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan.
nanti akan berdiskusi ya. Di dalam diskusi ini jangan lupa pertama kita harus menentukan tema puisi yang akan kita tulis. Kemudian kita tulis puisi itu sesuai dari tema yang sudah disepakati. Selanjutnya setelah puisinya sudah jadi, nanti dibacakan di depan. Paham ya? Paham. Jadi sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi ya masing-masing kelompok, kemudian langsung dimulai membuat puisinya ya dengan syarat tentukan temanya betul. Silakan. Baik, ini sudah 15 menit. Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, sekarang waktunya untuk mempresentasikan ya. Diawali dengan pembacaan sebuah puisi. Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai unsur-unsur pembangun yang terdapat dari puisi yang sudah kalian tulis. Siap? Siap. Oke, sekarang dimulai dari kelompok satu. Baik, kami dari kelompok 1 akan membacakan puisi yang berjudul Pulang. Kepada rekan ini. Pulang. Hal ini bukan lagi tentang pertanyaan siapa yang salah. Bukan juga tentang kepada siapa harus marah. Tapi ini adalah tentang betapa banyak kekecewaan, betapa sakit melihat bintang-bintang bahagia yang baru terpancar kini kembali meredup.
Ya, silakan. Unsur apa saja yang terdapat dalam puisi yang kalian bawakan tadi? Baik, silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, Pak. Dalam puisi tadi terdapat unsur intrinsik, yaitu diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, tema, rasa, nada, dan amanat. Ini bisa disebutkan penggalan teks dari puisi yang sudah dibacakan tadi sesuai dengan unsur-unsur yang ada. Silakan. Baik, salah satu unsur intrinsik berupa gaya imajinasi pada puisi yang telah kami bawakan tadi yaitu terdapat pada kalimat terbayang wajah-wajah yang tersenyum bahagia menanti putra-putrinya pulang. Baik, terima kasih. Sekarang silakan ditutup dengan salam dan kembali ke tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi adalah penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah sangat bagus dan luar biasa. Mari tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Dari pembuatan atau penulisan puisi tadi mungkin ada yang menemukan kesulitan? Ada, Pak. Ya, kesulitannya apa? Kami kesulitan dalam memilih kata, Pak. Memilih kata. Jadi diksi ya? Iya. Baik, jadi untuk diksi, artinya pemilihan kata ini memang kita harus banyak membaca sebuah karya atau buku agar vocabulary atau kosakata yang kita miliki itu benar-benar banyak sekali. Sehingga kalau banyak kosakata yang kita miliki, maka kita bisa memilih kata yang tepat. Maka dari itu, jangan lupa membaca karena membaca membuka jendela dunia. Terima kasih. Alhamdulillah pelajaran kita sudah sampai di penghujung. Ya. Sebelum Bapak tutup, sebaiknya ada di antara kalian yang bisa menyampaikan rangkuman tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, siapa yang ingin menyampaikan rangkumannya? Saya, Pak. Ya, silakan. Puisi adalah bentuk karya sastra yang terikat oleh irama, rima, dan penyusunan baik, serta setiap barisnya mengandung bahasa yang indah dan penuh makna. Tepuk tangan. Baik, mungkin ada satu lagi yang ingin memberikan kesimpulan. Silakan, siapa lagi? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan hati isi penulis, di mana di dalamnya terdapat lirik, irama, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan penuh makna. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, rangkaian pembelajaran pada kesempatan ini dapat kita laksanakan dengan baik, bahwa materi yang kita sampaikan sudah benar-benar dipahami. Jadi untuk kelompok 1 sudah berjalan dengan baik, tampilannya juga bagus, ya, sesuai yang kita harapkan. Begitu juga dari kelompok 2. Namun untuk kelompok 3 lebih mendalami lagi mengenai materi kita tentang puisi, silakan nanti remedial dibaca materi remedialnya dan kerjakan beberapa tugas yang ada di sana. Untuk kelompok 1 dan 2, silakan mendalami dan melanjutkan materi yaitu tentang teks eksplanasi. Ya, silakan dibaca dan dipahami agar besok ketika kita masuk di pembelajaran berikutnya sudah punya bekal. Demikian pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Bapak tutup, sebaiknya kita berdoa